Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar adik-adik semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada mata pelajaran fikih kali ini kita akan membahas bab tentang toharoh. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar kata toharoh sebelumnya, atau mungkin sudah ada yang tahu apa itu toharoh. Iya, toharoh di dalam Islam artinya bersuci, mensucikan diri, pakaian, dan tempat yang kita tempati dari kotoran, hadas, dan najis. Di dalam Islam, tata cara membersihkan hal-hal tersebut sudah sangat diatur loh. Jadi, kita tidak perlu bingung lagi bagaimana cara membersihkan diri, pakaian, dan tempat yang kita tempati dari tiga hal tersebut. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membersihkan dari kotoran, hadas, dan najis. Untuk selanjutnya, Ibu Guru akan menjelaskan apa-apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk bersuci atau toharoh. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan 3 bahan dan alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama itu ada air, yang kedua ada tanah, yang ketiga ada debu. Yang pertama air. Di sini tuh ada beberapa macam air. Ibu Guru akan jelaskan ya. Yang pertama, air suci lagi mensucikan. Nah, sifat air ini adalah air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Contohnya air sumur, air embun, air mata air, air laut, air es, atau salju. Nah, air ini bisa digunakan untuk bersuci karena tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak terkena najis. Yang selanjutnya adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Mengapa demikian? Karena air ini halal untuk diminum tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah tercampur dengan zat-zat yang lain sehingga warnanya serta baunya akan berubah. Contohnya air minuman bersoda, air kopi, air teh. Nah, jadi air-air yang seperti itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci namun halal untuk diminum. Yang ketiga adalah air makruh. Air tersebut berubah hukumnya menjadi makruh ketika hendak kita gunakan untuk bersuci karena air tersebut berada di dalam bejana. Bejananya itu terbuat dari emas atau perak dan kemudian isi bejana tersebut berisi air dan terletak di bawah sinar matahari, maka hukumnya makruh ketika kita gunakan untuk bersuci. Yang selanjutnya adalah air mutanajis. Nah, air mutanajis ini tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena sudah tercampur dengan najis. Nah, jenis yang terakhir adik-adik adalah air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang sudah tercampur dengan air yang sebelumnya itu sudah digunakan untuk bersuci. Jadi, air yang sudah tercampur dengan air yang sudah kita gunakan untuk bersuci atau toharoh sebelumnya itu tidak boleh lagi kita gunakan untuk toharoh. Selanjutnya, Ibu Guru akan menjelaskan jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis ini enggak hanya satu, tapi di sini ada 3 jenis najis. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawassithah atau najis sedang. Yang ketiga adalah najis mughalladhah atau najis berat. Yang pertama kita akan bahas tentang najis mukhaffafah. Nah, najis mukhaffafah ini salah satu contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cukup membersihkan air suci lagi mensucikan kepada najis tersebut sehingga bau atau warna atau rasa dari najis tersebut hilang dari pakaian atau tempat tinggal kita. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis sedang. Nah, najis mutawassithah ini contohnya adalah kotoran manusia. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dibersihkan dengan cara menyiram dengan air agar hilang warna, rasa, dan baunya dari tempat atau pakaian yang terkena najis.
Yang ketiga adalah najis mughaladzah. Nah, najis mughaladzah ini contohnya barang atau pakaian yang terkena dengan air liur anjing. Air liur anjing itu termasuk najis mughaladzah. Lalu kemudian bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya yaitu dengan disiram dengan air yang cukup sebanyak 7 kali siraman, dan di antara siraman itu kemudian akan dibersihkan dengan tanah sebanyak 1 kali. Yang selanjutnya, guru akan membahas tentang toharoh yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo, siapa yang tahu kegiatan toharoh apa sih yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yap, berwudu. Karena salah satu syarat sahnya kita sholat adalah suci dalam keadaan tidak terkena hadas, kotoran maupun najis. Salah satu caranya yaitu dengan berwudu. Nah, berwudu ini termasuk dalam bagian toharoh atau bersuci. Air-air yang bisa digunakan untuk bersuci itu sudah ibu guru sebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu jenis air suci lagi mensucikan. Contohnya tadi air sumur, sumber mata air, air laut, air embun, air laut, dan air-air lainnya. Oh ya, ada pertanyaan dari adik-adik. Bagaimana kalau ada orang yang sakit lalu tidak bisa terkena air, yang kemudian nantinya akan memperparah sakitnya jika terkena air? Jangan khawatir, Islam itu sangat memudahkan umatnya dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya ketika kita bersuci tidak bisa menggunakan air, kita bisa menggunakan debu. Gimana sih contohnya? Contohnya itu ada tayamum. Nah, tayamum ini menjadi cara lain kita untuk berwudu selama kita berhalangan untuk bersentuhan dengan air, contohnya gitu. Semoga adik-adik semua tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar, terutama dalam pelajaran fikih ini yang pembahasannya itu menyangkut bagaimana tata cara kita beribadah dalam kehidupan sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga semuanya tetap semangat dalam belajar. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan ini? Oh sudah. Oke. Ada yang belum ya? Sama, saya juga belum. Oke, baiklah. Kali ini kita memasuki pertemuan keempat ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan masuk materi yang pertama ya, yaitu toharoh. Oke. Jadi bagi yang belum tahu ya, toharoh itu artinya bersuci, itu membersihkan diri dari hadas maksudnya, bukan hadis, dari hadas, najis, serta dosa-dosa yang telah kita lakukan ya. Oke, kita masuk ke materi dulu ya. Jadi alat yang bisa digunakan untuk bersuci ini ada air, ada tanah, dan alat dan benda-benda yang lain juga seperti batu, daun, kertas, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi air itu ada 7 yang digunakan, yang bisa digunakan untuk bersuci ya. Yang pertama ada air sungai yang bersih tentunya ya, yang tidak terkontaminasi oleh kotoran dan lain sebagainya ya. Dan juga ada air laut juga sama. Yang ketiga ada air mata air. Yang keempat air sungai. Yang kelima ada embun. Yang keempat ada air salju tuh ya, air salju. Oke. Untuk tanah juga sama ya. Oh enggak, beda tanah ya. Maksudnya sama-sama bersih tentunya ya, sama-sama tidak terkontaminasi oleh kotoran dan najis gitu ya. Nah itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah jadi selanjutnya ini tata cara bersuci ya. Cara kita bersuci atau membersihkan diri itu bagaimana gitu.
Yang pertama itu ada wudhu. Nah, kalian pasti tahu wudhu kan, sebelum melaksanakan sholat kita diwajibkan untuk berwudhu gitu ya kan. Nah, wudhu ini merupakan tata cara toharoh dengan menggunakan air gitu ya. Nah, air yang sudah saya sebutkan tadi itu ya, nah itu bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudhu maksudnya. Nah, yang selanjutnya tayamum ya. Tayamum ini menggunakan kayak apa ya, serbuk debu-debu gitu ya, yang ada di tembok, yang ada di jendela juga ya, tinggal dipupuk kemudian diusapkan ke bagian tubuh gitu ya. Itu pakai cara tayamum. Kemudian mandi. Nah, ini bagi yang laki-laki yang sudah balik gitu ya, pasti pernah mimpi basah gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi hal seperti itu ya, diwajibkan untuk mandi besar gitu ya. Perempuan jika sudah mengalami masa haid, nifas, diwajibkan untuk mandi, untuk bersuci. Dan juga untuk melahirkan, yang sudah melahirkan juga yang perempuan ya, nah itu diwajibkan untuk bersuci, mandi. Dan juga yang berhubungan intim juga ya, laki-laki dan perempuan itu diwajibkan juga untuk mandi. Yang selanjutnya ada istinja. Nah, istinja ini kalau kalian buang air besar atau air kecil ya gitu, kemudian tidak ada air ya misalnya ya, kalian bisa menggunakan benda-benda yang lain seperti batu, daun, kertas, dan lain sebagainya ya, tinggal diusapkan sebanyak 3 kali ya, ke arah yang tidak terkena oleh kotoran tersebut. Nah, itu sebanyak 3 kali ya gitu. Oke, mungkin hanya ini ya, hanya singkat ini yang dapat saya sampaikan dulu ya untuk hari ini. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Udah paham semua ya, padahal saya belum menjelaskan semuanya loh. Oh iya, nggak apa-apa ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan nanti di belakang ya. Oke. Oh ya, dan juga pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang sholat fardu dan sholat sahwi gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi tolong dibaca materi selanjutnya ya. Kalau ada yang perlu dipertanyakan supaya kita diskusi besoknya. Oke, sekian ya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.